Bang, mungkin boleh ceritakan hari ini agendanya ke Polda, Bang? Iya, silakan Pak. Ya, hari ini saya melaporkan istri sah saya, Endah Fitrianingsih, beserta seorang laki-laki bernama Malik. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada pengacara saya. Ya, terima kasih. Pak, penegasan lagi Undangan Malik aja, Bang. ini, Pak, Mungkin. yang Nah. suami artis Jadi gini, ya, Abang agenda apa sih? hari ini itu adalah kami memenuhi undangan klarifikasi dari pihak penyidik Polda Metro atas laporan daripada klien kami Pak Aris, ya, atas dugaan tindak pidana perzinahan dan kohabitasi sebagaimana disebut pada pasal 411 dan 412 KUHP nasional. Gitu. Jadi tadi kami diberikan pertanyaan kurang lebih 28 pertanyaan, ya 20-an pertanyaan ya, 20 lebih, hampir 30. Yang pada prinsipnya isinya dari identitas, hubungan hukum ya, dasar laporan, ya kan, ditanya bukti-bukti, ya kan, bukti yang kami ajukan, saksinya siapa gitu ya. Ya kurang lebih seperti itu, dan yang kami ajukan dan bukti-bukti yang kami rasa sudah cukup kami ajukan, saksi-saksi pun juga yang dapat memberikan keterangan. Apa lagi ya? buktinya CCTV atau bagaimana, Pak? Salah satu alat buktinya ada CCTV. Ada CCTV. CCTV itu ada CCTV di lobby apartemen, ada CCTV di dalam unit apartemennya gitu ya. Jadi ya, Ya, kalau boleh tahu ini mereka melakukan hubungan ini udah berapa lama, Bang, sehingga akhirnya dilaporkan ke Polda. iya. Terkait dengan hubungannya sudah berapa lama, apakah sudah menjalin sejak lama, itu bukan domain saya menjelaskan, karena saya hanya memastikan bahwa proses hukumnya berjalan. Proses hukumnya berjalan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Gitu ya. Jadi yang saya laporkan adalah saya melihat ada dugaan tindak pidana yang saya rasa alat buktinya sudah cukup sehingga kita bisa laporkan. Ketika kita laporkan, sekarang kami diundang di sini untuk melakukan klarifikasi atas laporan kami. Bang Rifat, mungkin Bongkar itu ada gimana? perselingkuhan ini kapan dan kecurigaannya awalnya seperti apa? Bagaimana? Iya, pada dasarnya kan sebelumnya klien kami ini berkunjunglah ke unit apartemen milik dia gitu, milik klien kami. Berkunjung dan ternyata menemukan, nggak sengaja ketemu di lobi apartemen. Iya, dengan terlapor gitu ya. Terus ada diskusi-diskusi. Ya, terus dari situ kita coba kumpulkan lah. Dari situ loh, ini ada apa gitu ya. Terus kita coba kumpulkan kira-kira ini sebenarnya ada apa, dan ternyata setelah saya pelajari bersama tim saya juga, kami rasa sudah cukup, ini bisa dilaporkan. Bapak memang kenal dengan Saya klien apa? Kenal? Wah, terkait kenal terlapor atau enggaknya itu beliau ya, tapi semua pertanyaan-pertanyaan seperti itu kurang lebihnya itu sudah kami jawab pada saat klarifikasi tadi. Terkait identitas, hubungan hukum, alat bukti, saksi-saksi yang mau kita ajukan, itu semua sudah kita sampaikan di klarifikasi tadi. Istri klien apa sudah diperiksa atau Belum. terlapor sudah diperiksa? Belum, yang kami ketahui hanya atas laporan kami diundang untuk melakukan klarifikasi, tetapi apakah penyidik sudah memanggil, apakah penyidik sudah memeriksa alat buktinya dan lain-lain, itu bukan kami. Mungkin bisa ditanyakan ke pihak Polda Metro Jaya sudah sampai di mana. Tapi yang kami sampaikan pada hari ini, kami diundang untuk melakukan klarifikasi atas laporan kami terhadap dugaan tindak pidana tersebut. Bang, sejauh ini terlapor sudah menghubungi Abang belum? Tunggu yang mana nih? Setelah ada laporan ini sudah ada pihak komunikasi dari pihak terlapor dan laki dan Belum. Kalau ke klien saya sih belum ada diskusi ke situ, ke saya pun belum ada. Bang, tadi kan disebutkan bahwasanya sebelumnya kan inisial ya, Bang. Tadi disebutkan oleh klien Abang kalau namanya Bang Malik nih. Iya. Tahu nggak sih, Bang, pelapor banyak klien Abang mengetahui kalau di situ itu suaminya dari artis gitu, Bang, sebelumnya? Nah, jadi tadi kenapa akhirnya klien saya menyampaikan itu hanya dalam rangka menyampaikan fakta. Hanya dalam rangka menyampaikan fakta agar tidak simpang siur beritanya. Karena kan ada yang menyebutkan artis A, artis B, dan jadi panjang. Terkait apakah klien saya mengetahui ini artis suami daripada seorang artis pun, kalau saya rasa sih saya menjaga privasi ya. Saya rasa itu hal yang nggak
nggak seharusnya dibahas. Oh ini ternyata siapa, ternyata suaminya ini, suami istrinya ini. Saya rasa itu nggak perlu ya. Tetapi tadi klien saya menyampaikan dengan jelas siapa yang dilaporkan, nama yang dilaporkan itu dalam rangka menjaga supaya tidak simpang siur, gitu. Tidak ada Siapa, Bang? spekulasi gitu Udah ya. sudah dia. Tapi Bang, yang tapi hubungan kan si hanya perempuan dan laki-laki ini hubungan kerja atau bagaimana atau kenal dari aplikasi ini? Nah, terkait hubungannya seperti apa itu sudah kita jawab juga pada saat klarifikasi, tetapi apa yang kita bahas di sini itu biarlah menjadi isi daripada klarifikasi Dia tersebut. kenalnya di mana, bukan kerja atau di aplikasi atau bagaimana? Nah, Karena itu- ini itu- juga spesial juga beritanya. Betul, itu yang menjadi bukan bagian saya menceritakan orang ini kenal dari mana gitu ya. Jadi mereka intinya pada hari itu ketemu dan datang ke saya dan kita lihat sudah alat buktinya cukup ya kami laporkan. Bang, itu CCTV-nya pas kapan sih Bang kejadiannya? Kenapa? Menemukan yang di lobi itu kapan kejadiannya? Oh, kejadiannya nggak tahu saya. Tapi kalau misalnya apa yang ada di dalam CCTV itu kami rasa sudah cukup untuk membuktikan apa yang kami duga, itu kan pendapat kami. Apakah nanti pihak penyidik merasa belum cukup atau sudah cukup, ya itu nanti kita lihat sama-sama gitu. Ada buktinya Bang di handphone? Apa? Bukti. Ya buktinya sudah kami ajukan. Bang, yang diinginkan oleh klien abang apa? Ya klien saya merasa sakit hati ya. Hmm. Gimana coba kalau teman-teman punya istri, terus istrinya ada dugaan-dugaan tindak pidana seperti ini, kan pasti marah ya gitu ya. Jadi ya sakit hati ya, kecewa gitu ya. Bang, ada upaya konfrontasi nggak sih ke klien abang dengan istrinya? Apa? Konfrontasi Atau intimidasi mungkin Bang dari Kemarin katanya sempat ada terlapor. intimidasi Bang dari pihak sana yang mengaku Oh polisi. iya, sejauh jadi ini seperti apa, Bang? kemarin itu sempat ada dari pihak keluarga ya, sepertinya dari pihak keluarga yang juga seorang anggota polisi yang membuat klien kami ini merasa terintimidasi gitu loh. Jadi diminta cabut laporan, diminta supaya jangan rame dan lain-lain. Kami pun tidak pernah mau rame gitu loh. Cuman semenjak ada laporan ini banyak juga yang bertanya gitu, dan karena simpang siur ya kami mau klarifikasi, ini loh faktanya begini loh. Berarti nggak akan buka pintu damai ya Bang ya, bisa dibilang akan tetap lanjut aja. Ya sementara kan kita masih sakit hati ya, namanya orang ya, mungkin nanti kita lihat lah gitu. Prosesnya berjalan kan, namanya diskusi kan. Bang, oknum Pernikahan polisi dengan itu pangkatnya klien apa abang dan Bang? perempuan itu berapa lama Bang? Apa? Umur pernikahan klien abang dan si wanita itu berapa lama? Berapa lama? Dari 2004. Udah lama, Ya. udah lama. Anak tertuanya pun sudah berumur 21 tahun. Iya. Sudah nikah belum Bang? Hah? jauh tuh. Nah gitu ya. Bang, pangkatnya apa Bang? Apa? Pangkatnya oknum Oh, itu. saya nggak Waktu tahu. polisi itu. Yang saya tahu adalah seorang perwira dan mencoba menghubungi klien saya dan menjelaskan dan mencoba menyampaikan hal-hal yang membuat klien saya merasa terintimidasi. Ingat loh, Apa, Bang, itu, Bang? yang merasa terintimidasi adalah klien saya, merasa tertekan adalah klien saya. Bukan berarti dia menekan, bukan berarti dia mengintimidasi ya. Itu, dan kami sudah melaporkan juga ke Propam Mabes Polri, juga sudah kami laporkan. Kapan itu? Kemarin. Kalimatnya seperti apa? Kalimatnya. Nah itu di bagian laporan itu sudah kami masukkan gitu ya. Jadi ada konsumsi yang bisa kami bahas di sini, ada yang tidak ya gitu ya. Berarti bisa dibilang 2 laporan ya Bang ya? Enggak dong. Enggak dong kan untuk Yang laporan di polisi. Propam itu. Yang di Propam kan ya kita mengadukan Ngadu doang. terhadap sikap seorang anggota polisi ya. Gitu. Tetapi kalau terkait dengan istrinya memang ada 2 laporan. Yang pertama kan laporan ini yang sekarang. Yang sebelumnya ada laporan dugaan KDRT. Gitu. Nah itu juga sudah berjalan. Kan yang dilaporkan ini kan selingkuh ya antara dua orang. Yang dilaporkan Pak Malik aja atau istrinya juga? Oh enggak, yang dilaporkan istrinya. Oh, istrinya yang dilaporkan. Iya. Pak Maliknya? Ya bersama seorang laki-laki. Laki-lakinya berarti tidak masuk terlapor. Terlapor. Oh, 2 orang terlapor. Terlapor 2 orang. Masih semua nggak sih Bang? Masih. Kebetulan masih tinggal satu. Sampai sekarang masih semua. Dan tadi udah dibuktikan juga dengan akta pernikahannya, sampai sekarang juga masih Iya. suami dan istri. Jadi pernikahannya itu sudah lama dan masih sah ya. Itu yang penting. Pernikahannya masih sah sehingga laporan ini menjadi relevan. Gitu. Dan masih menafkahi.
Masih menafkahi, kalau itu jelas. Ya itu nanti menafkahi dan lain-lain itu kan bagian privasi ya kurang lebih itu. Pada intinya saya mau berbicara di sini, termasuk klien saya berbicara di sini untuk mengklarifikasi ya, supaya nggak simpang siur. Ada beberapa artis yang saya juga ditanyakan, saya pikir kan nanti jadi kemana-mana, kasihan dong gitu. Ya, oke? Bang, Ya, yang makasih ya. Bang, laporannya kapan? Mungkin pasalnya apa? ancamannya apa? Pidananya. LP-nya. Oke, saya ulang lagi ya, bahwa klien saya sudah melaporkan dugaan tindak pidana perzinahan dan kohabitasi sebagaimana disebut pada pasal 411 dan pasal 412 KUHP nasional di Polda Metro Jaya. Dan pada hari ini kami hadir memenuhi undangan klarifikasi dari penyidik Polda Metro Jaya. Ancaman hukumannya, Bang? Ancaman hukuman apa? Saya lupa, nantilah kita lihat. Laporannya Oke. kapan bang? Laporannya minggu lalu. Minggu lalu. Tanggal 22. Tanggal 22. Oke? 22 dini hari. Oke, baik. Oke, makasih ya semuanya ya. Acara saya ya. Apa mungkin ada yang disampaikan Pak? Setelah lapor Pak saya. Mungkin ada yang disampaikan Pak, ingin disampaikan aja Pak untuk Pak Malik sendiri seperti apa Pak? Kata-katanya apa Pak? Balik lagi. Mungkin tadi kan udah menyebutkan apa Pak? Mungkin kemarin ada intimidasinya sih Pak yang dirasakan. Semua akan dijawab sama pengacara saya. Iya. Udah jangan ditanya-tanya terus, kasihan ya. Udah, oke. Ya, makasih ya semuanya ya.